Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat teman-teman semuanya. Semoga di pagi hari ini dan di awal bulan Juli 2022, semoga teman-teman diberikan keberkahan kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dan semoga teman-teman selalu diberikan semangat, rezeki, dan lain sebagainya, supaya teman-teman tetap berwaspada untuk melakukan analisis setiap harinya ya. Kalau yang masih menginginkan untuk melakukan trading, kalau tidak punya pegangan analisis, baiknya teman-teman tidak usah melakukan trading atau trade ya, karena rawan atau sayang uangnya, apabila uang dibuang-buang sia-sia tanpa strategi yang jelas ya. Oke, pagi ini saya akan memberikan masukan tentang strategi yang kita miliki, dan semoga teman-teman bisa mengikuti juga. Oke, pertama-tama saya akan membantu memberikan plan untuk SAU USD ya, kemudian GBP USD, dan Euro USD, kemudian terakhir ke USD JPY ya. Kalau kita lihat di akhir bulan ya, posisi USD JPY SAU USD ini masih berjalannya posisi sell yang kuat ya. Maka kita bisa dengan cara dari posisi D1 monthly, posisi 1 bulan, kita lakukan support ataupun resisten yang terjauh, supaya buat penanda kita bahwa ini adalah support ataupun resisten yang paling kuat di posisi monthly ya. Oke, kemudian kita masuk ke W1 ya. Di posisi W1 ada juga posisi support dan resisten yang kuat terdekat ya, di posisi weekly ya. Kita bikin juga supaya teman-teman nanti juga bisa punya gambarannya. Kemudian kita bisa masuk juga ke posisi daily ya, D1 ya. Jadi dengan adanya pembatasan ini, teman-teman sudah tidak kebingungan lagi ya, tidak kebingungan lagi untuk melakukan analisisnya. Yang terdekat dulu ya. Kita kasih warna yang berbeda supaya teman-teman bisa menganalisis juga. Setelah kita lihat dari daily, kemudian kita masuk ke H4. H4 pun juga sudah ada support dan resisten yang terdekat. Sekarang kita masuk jangka pendeknya untuk posisi H1 ya.
Ini untuk resisten terdekatnya. Ini merupakan support yang posisi paling akhir ya. Jadi kalau nanti ini posisinya S1 ini ditembus, teman-teman bisa melanjutkan untuk melakukan seller ya. Ini. Karena posisi dominasi tren masih dominasi tren seller. Jadi kalaupun ada kenaikan itu hanya sifatnya retrace saja. Ya. Jadi teman-teman prediksinya di probabilitas ini ada potensi memang dia naik sebentar, naik terlebih dahulu, kemudian dia turun ke bawah. Ya. Ini memang ada beberapa potensi karena ini di awal bulan. Ya. Apakah dia dolar itu US dollar itu melemah atau tidak? Karena nanti akan ada news itu akan merubah segalanya. Jadi arahnya berbalik total, tetapi pada substansinya dia akan kembali ke tren awal. Ya, ini untuk posisi SAU USD. Sekarang kita masuk ke GBP USD. Ya. GBP USD kita juga bisa melihat posisi monthly juga. Kita bikin support dan resisten yang paling kuatnya yang berada di posisi monthly. Yang terdekat yang paling kuat ya, yang mantungnya mengalami mengalami perubahan signifikan. Kemudian kita bisa lihat juga di weekly, di posisi weekly 1 minggu ya. Jadi kita sudah tahu gambaran yang akan terjadi seminggu ke depan. Ya. Kita cari yang terdekatnya juga. Jadi supaya teman-teman bisa mengetahui. Jadi kalau seandainya nanti break dari posisi ini ya, berarti artinya potensinya akan berlanjut kuat sekali seller ya. Sekarang kita lihat dari posisi D1 pun juga didominasi oleh tren sell. Kita masuk ke A4 juga dominasinya masih dominasi seller. GU ya, memang sempat
naik. Nah, disinilah posisi rectangle-nya yang paling kuat. Ini untuk posisi H4 ya. Jadi teman-teman sudah dapat memperkirakan nanti dari tren arahnya kemana. Kalau sudah melakukan break di sini, maka teman-teman sudah tidak ada obatnya. Jangan dilawan, jangan berdoa berharap dia bisa naik. Ya, kita masuk ke H1. Kita lihat di posisi H1-nya. Ini posisi R1. Satu. Ini S2. Ini posisi tadi merupakan posisi support yang berada di H4. Kita cek ulang. Ini saja warnanya supaya teman-teman lebih jelas. Ini untuk support ataupun resisten yang paling kuat di posisi H4. Ini menjadi posisi S3. Perhatikan. Ini kalau posisi Euro USD karena dominasinya itu cukup kuat. Kalau seandainya nanti breakout dari S2, ya teman-teman bisa ikut breakoutnya dulu. Ini karena untuk permainan jangka pendeknya ya. Breakout sell terlebih dahulu ya. Kalau nanti breakout dari S3, teman-teman bisa melakukan penahanan, artinya teman-teman bisa melakukan swing dulu. Nah, ini tidak ada masalah ya, karena memang ini posisi tidak melawan tren. Sekarang kita masuk ke Euro USD. Kita bisa juga lihat monthly juga ya, monthly yang paling akuratnya kita cari terlebih dahulu. Bisa kita kecilkan seperti ini, kita lihat. Ini merupakan support dan resisten yang paling kuat di posisi monthly ya. Teman-teman berhati-hati di posisi area ini ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Kemudian kita lihat di posisi weekly-nya.
Kita bisa mencari yang terpendek dari posisi weekly, boleh ya. Nah, karena ini cuma posisinya 1 minggu, ini hampir sama posisinya. Jadi garis-garis ini tidak akan kita hapus selama 1 bulan, kecuali dia sudah terjadi breakout ke bawah ya. Jadi ini bisa plan dipakai mulai per hari, bisa dipakai mulai dari sampai 1 bulan akhir dari bulan Juli ini ya. Sekarang kita lihat posisi D1. D1 juga sama, di sini ada support. Bisa kita jadikan posisi S3. Kita masuk posisi H4. H4 kita lihat. Kalau H4-nya kita cari yang terdekat saja ya. Jadi S2-nya. Kemudian kita masuk posisi H1-nya untuk Euro USD ya. Ini resisten di posisi H4 ini menjadi S2-nya dia. Menjadi S2. Satu. So 45. Balik ke posisinya ya. Kosong 5. Ini posisi R3. Ini jadi S2.
578. Bisa jadi posisi S3. Ini kalau lihat posisi seperti ini ya, teman-teman sudah bisa memastikan bahwa potensi terbesar dalam posisi 1 bulan ke depan itu masih didominasi oleh posisi seller dari sisi probabilitas pola candlesticknya. Tapi kalau nanti mekanisme pasar berbalik itu bisa terjadi juga karena ada namanya news atau berita ya, yang muncul nanti apakah US dollar itu melemah atau tidak, karena sebagai acuannya itu adalah US dollar. Ini kalau dia nanti breakout dari S1 maka teman-teman ikut dulu S1, tapi secara mayor ini tren akan turun ke bawah mengejar posisi S3. Inilah sifatnya. Kalaupun nanti naik ke atas seperti ini hanya sifatnya pantulan saja. Tapi perakiraannya itu dia akan kuat sekali seller. Nanti akan diuji terakhir di posisi S3 ini. Inilah sarana uji yang paling akhir. Apakah dia lolos atau tidak. Kalau lolos dia akan berlanjut terus posisi seller dominasi kuat di setiap harinya. Oke, kita masuk ke posisi USD JPY. USD JPY kita pun sama ya, posisinya ini seller sudah cukup kuat, bahkan di posisi kalau posisi monthly ini masih didominasi oleh tren buyer ya. Di sini ada kita batasi dalam waktu 1 bulan. Jadi ada pembatasan yang sangat kuat ya. Kita kasih warna yang berbeda. Ini sebagai tanda support dan resisten yang paling kuat di posisi 1 bulan. Kemudian kita masuk ke 1 minggunya. Kalau 1 minggu dia posisinya bisa kita perkecil dalam posisi 1 minggu. Pokoknya kalau ketemu garis kuning dia akan kita waspadai. Ya. Kemudian D1 kita lihat H4, kita masuk ke posisi H1 ya, sekarang. $9.50.
Ini untuk posisi USD JPY ya. USD JPY ini posisinya tren. Ini untuk tren minornya, sudah saya sampaikan tren minornya masih didominasi buyer. Teman-teman berhati-hati, seperti yang saya gambarkan, ketemu garis kuning ini merupakan support yang paling kuat di posisi USD JPY. Ya, ini kan hanya plan satu hari ini. Nah, posisinya di mana teman-teman untuk melakukan posisi buy atau posisi sell? Kalau posisi buy yang paling ideal itu adalah di posisi S3. Bisa teman-teman melakukan di sini, atau teman-teman mencari support di posisi H4. Ini sama posisinya. Ini di posisi area S3 ini sama. Ini area untuk posisi buy limit USD JPY. Ya. Jadi teman-teman berhati-hati. Atau di sini bisa dikatakan sebagai area waspada. Bisa ketika dia break kuat, maka teman-teman tidak entry, tapi melihat potensi koreksi ke atas, kemudian teman-teman bisa ikut posisi sell. Bisa. Ya. Tapi kalau saya rekomendasikan biasanya sudah mencapai posisi S3 ini perlu biasanya ada koreksi. Sedikit-sedikit pasti ada koreksi. Ya, ini untuk plan USD JPY. Kalau misalnya seandainya nanti break dari R1, di sini masih ada posisi R2. Ya. 136. 420. Ini bisa kalau untuk skala pendeknya, disinilah area seller. Ingat kalau secara mayor selama 1 bulan dominasi tetap masih dominasi tren buyer ya, untuk USD JPY. Jadi kalau ini kan baru satu harinya ya, satu hari dia turun dan naik, dia turun lagi. Tapi ingat teman-teman cara bermainnya, artinya ketika mendekati posisi support di S3, teman-teman boleh melakukan buy, tapi lotnya lot kecil-kecil ya. Bisa juga kalau teman-teman mau melakukan hedging itu di area ini. Teman-teman mau melakukan hedging misalnya. Hedging dengan lot kecil di area ini. Jadi baik kita taruh 0,01, kemudian ketika dia bablas turun kita masuk 0,01 lagi, itu enggak begitu masalah. Jadi kita bisa ikut selnya, tapi baiknya jangan di close selama ketahanannya cukup. Kita hitung ketahanannya sampai di posisi 1317920. Ini karena ini supportnya. Oke, untuk plan hari ini saya cukupkan sekian dulu, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya, dan salam WD konsisten. Terima kasih.